Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojokio. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang muncul di UTBK SBMPTN, yaitu proyeksi peta ya, dan beberapa contoh soalnya. Oke, mau tahu gimana? Yuk kita bahas saja. Oke, baik. Ini adalah bab ya tentang proyeksi peta gitu ya. Nah, bab ini cukup penting gitu ya di UTBK SBMPTN gitu. Ya, oke, kita langsung saja ya. Bab pengetahuan peta tentang materinya adalah proyeksi peta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, bahwa yang disebut sebagai proyeksi peta adalah suatu sistem ya untuk mengkonversi atau mentransformasi atau mengubah bentuk ya kenampakan bumi dari bidang lengkung atau geoid atau elipsoid ke bidang datar. Karena sebenarnya bentuk buminya itu atau bentuk bumi yang kita diami ini tidak bulat sempurna. Ya, artinya bentuknya itu elipsoid. Ya, artinya diameter di khatulistiwa itu lebih panjang dibandingkan dengan diameter di kutub. Ya, jadi secara ilustrasi seperti ini, ya ini misalnya bumi dengan bidang geoid atau elipsoid, ya yang 3 dimensi, ya kemudian diubah bentuknya atau dipindahkan ke dalam bidang datar, ya yang bersifat 2 dimensi. Tentu saja ini mengalami sebuah distorsi atau kesalahan gitu ya, karena yang tadinya 3 dimensi itu diubah ke 2 dimensi. Ya, nah, oleh karena itu, untuk mengurangi distorsi atau kesalahan dalam proses pemindahan bentuk ya dari 3 dimensi ke 2 dimensi atau dari bidang geoid atau elipsoid ke bidang datar, maka dibutuhkan sebuah sistem yang disebut sebagai proyeksi. Nah, adapun proyeksi peta dapat dibagi berdasarkan ya, yang pertama ada bidangnya atau bidang proyeksinya. Yang pertama ada proyeksi azimutal atau zenital, ya ketika bidangnya adalah bidang datar. Nah, kemudian ada konikal atau kerucut, kemudian ada silindrikal atau silinder atau tabung ya bidangnya. Nah, selain itu, ternyata proyeksi juga bisa dibagi berdasarkan kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya. Di mana kalau normal artinya sumbu simetri dia berhimpit dengan sumbu buminya, kemudian ada oblik ya di mana sumbu simetri miring atau menyudut dengan sumbu buminya. Kemudian ada transversal, artinya sumbu simetri tegak lurus dengan sumbu buminya. Nah, seperti apa bentuk dari proyeksinya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang saya sajikan di sini adalah gabungan dua sistem proyeksi berdasarkan bidangnya dan berdasarkan kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya kasih contoh ya, misal seperti ini ya. Di sini ada proyeksi ya. Jadi yang horizontal ini ya, yang ke sini ya, yang horizontal ini ya. Nah, ini adalah proyeksi berdasarkan bidang. Jadi ada azimutal, kemudian ada silindrikal, kemudian ada konikal. Sedangkan yang vertikal ya, yang ke bawah ini ya, ini adalah proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya. Di sini ada normal, kemudian transversal, kemudian oblik. Nah, sehingga cara bacanya adalah misalnya proyeksi yang pertama ini, ya, yang pertama ini. Ini adalah proyeksi azimutal normal, ya. Saya ulangi lagi, di sini proyeksi azimutal normal. Artinya bidang yang digunakan dalam proses proyeksi adalah bidang datar ini, ya, bidang datar ini. Kemudian secara kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya adalah normal, artinya berhimpit. Nah, proyeksi azimutal normal ini dia sebenarnya cocok digambarkan untuk daerah kutub dan sekitarnya ini. Karena bidang proyeksinya atau bidang datar ini dia menyinggung ya, dia menyinggung atau bersentuhan dengan bola buminya pada daerah kutub. Ya, ini daerah kutub. Kalau misalnya saya taruh atas seperti ini, maka pemetaan atau daerah pemetaannya adalah daerah kutub utara dan sekitarnya. Kalau misalnya nanti saya taruh bawah
ya bidang proyeksinya seperti ini, maka yang terproyeksikan adalah daerah kutub selatan dan sekitarnya, ya secara tepat gitu. Oke. Nah, kemudian ada silindrikal normal ya, yang kedua ini. Nah, silindrikal normal. Artinya secara bidang proyeksi yang kedua ini ya bidangnya adalah silinder ya atau tabung. Kemudian kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya adalah normal, artinya berhimpit. Sehingga bentuknya seperti ini. Ya, bidang proyeksinya silinder, ya kemudian kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya dia berhimpit. Nah, untuk proyeksi silinder normal atau silindrikal normal, dia bidang proyeksinya dia menyinggung atau bersentuhan ya pada daerah ekuator dan sekitarnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi bidang proyeksi silinder ini dia bersentuhan pada daerah ekuator dan sekitarnya. Ya. Nah, sehingga daerah di ekuator dan sekitarnya itu akan dipetakan secara tepat ya. Nah, dipetakan secara tepat. Ya, ini misalnya kalau kita lihat daerah sini ya. Di sini ada daerah Amerika Selatan ya dan sekitarnya, misalnya Brazil gitu. Nah, ini cocok digunakan eee, proyeksi silindrikal normal ya, atau misalnya Indonesia misalnya, ya itu juga cocok ya digunakan proyeksi silindrikal normal gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ini, ya di sini ada proyeksi konikal kemudian normal ya. Artinya bidang proyeksinya adalah kerucut, kemudian kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya dia normal, ya seperti itu. Oke. Nah, ini konikal normal ya. Nah, proyeksi konikal normal ini dia cocok untuk memetakan daerah lintang tengah atau lintang sedang ya, atau sekitar 45 derajat ya. Ya, sekali lagi lintang 45 derajat dan sekitarnya ya. Jadi lintang 45 derajat dan sekitarnya itu dia diproyeksikan secara benar ya. Oke. Nah, itu jenis-jenis proyeksi yang sering muncul ya. Sedangkan proyeksi yang lain ya, ini adalah proyeksi tambahan ya, yang jarang digunakan ya dalam proses pemetaan. Ya, misalnya ada yang ini ya, yang keempat sebut saja begitu. Ya, ini saya kasih dulu ya. Nah, ini ya, ini proyek yang keempat. Oke, sebentar. Ya, yang keempat ini misalnya ya yang bawah. Nah, ini namanya azimutal transversal ya. Kemudian yang kelima ini namanya silindrikal transversal. Kemudian yang keenam ini adalah konikal transversal. Kemudian yang ketujuh adalah azimutal oblik ya. Kemudian yang kedelapan ya ini adalah silindrikal oblik. Kemudian yang sembilan ya adalah konikal oblik gitu. Oke, jadi fokus kita itu hanya pada 3 proyeksi ini ya, yang di atas ya. Proyeksi 1, azimutal normal, proyeksi kedua, silindrikal normal, kemudian proyeksi ketiga, konikal normal. Oke. Nah, kemudian selain berdasarkan ya bidang proyeksi dan kedudukan sumbu simetri dengan sumbu bumi, ternyata proyeksi juga bisa dibagi berdasarkan syarat atau sifat yang dipertahankan ya. Misalnya seperti ini. Ya, pertama ada proyeksi konform ya, jika yang dipertahankan adalah bentuk atau sudutnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah bentuk atau sudutnya. Sehingga bentuk atau sudut pada bidang lengkung, geoid atau elipsoid akan sama besar dengan bentuk sudut tersebut pada bidang proyeksinya. Ya, jadi poinnya kalau konform itu bentuk yang dipertahankan. Kemudian yang kedua, proyeksi equidistance ya. Jika yang dipertahankan adalah panjang jaraknya ya, sehingga panjang jarak pada bidang lengkung ya, geoid atau elipsoid akan sama besar dengan panjang jarak tersebut pada bidang proyeksinya. Ya, jadi poinnya kalau equidistance ya dia jaraknya yang dipertahankan. Kemudian yang terakhir ada proyeksi equivalence ya atau equal area. Jika yang dipertahankan adalah luasnya, sehingga luas suatu daerah pada bidang lengkung, ya geoid atau elipsoid, akan sama besar dengan luas daerah tersebut pada bidang proyeksinya, gitu. Oke, nah jadi kalau equivalence, ya dia luasnya yang dipertahankan. Nah, contoh dari proyeksi berdasarkan syarat ya atau sifat asli yang dipertahankan ya atau gabungan dari tadi berdasarkan bidang, kemudian kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya ya dengan syarat atau sifat asli yang dipertahankan. Nah, ini misalnya.
Ya, ini adalah sebuah proyeksi ya dengan nama proyeksi Mercator ya. Nah, proyeksi Mercator ini sebenarnya proyeksi gabungan ya dari tiga jenis proyeksi ya, misalnya berdasarkan bidangnya yaitu bidang silinder, kemudian kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya dia normal ya artinya dia berhimpit, kemudian dengan sifat atau syarat yang dipertahankan adalah konform, artinya dia mempertahankan bentuk atau sudut gitu ya. Ini adalah contohnya. Oke, baik teman-teman ya, pejuang UTBK SBMPTN ya. Sekarang kita coba lihat, jenis soalnya seperti apa gitu ya, agar, rekan-rekan semuanya di sana gitu ya, paham ya. Nah, coba, kita lihat di sini. Nah, soal yang pertama ya, misalnya, terdapat soal ya, proyeksi peta yang diperoleh dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada bidang datar disebut ya. A. Silindrikal, B. Polieder, C. Konikal, D. Azimutal, E. Mercator. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, nah, pada soal ini ya kata kuncinya adalah bidang datar. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah bidang datar. Nah, proyeksi ya seperti tadi yang sudah kita pelajari ya dapat dibagi berdasarkan bidangnya atau bidang proyeksinya. Ya, yang pertama ada azimutal atau zenital ketika bidangnya adalah bidang datar, kemudian ada konikal ya ketika bidangnya adalah bidang kerucut, kemudian ada silindrikal ya ketika bidangnya adalah silinder atau tabung. Ya, jadi karena yang ditanya adalah bidang datar ya, maka jawabannya adalah azimutal ya, gitu. Oke. Baik, kemudian soal, maaf ya, kalau kita bahas ya pilihannya satu persatu ya. Kalau silindrikal tadi sudah ya, berarti bidangnya silinder ya, polieder. Nah, polieder ini merupakan gabungan dari 3 proyeksi, yaitu bidangnya kerucut ya, kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya normal ya, atau berhimpit dengan sifat mempertahankan sudut atau bentuk ya, yaitu konform. Oke. Kemudian kalau konikal tadi sudah kerucut ya, kemudian Mercator artinya adalah gabungan dari silinder, normal dan konform ya gitu. Bidangnya silinder, kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya berhimpit dengan syarat atau sifat mempertahankan sudut atau bentuk. Oke, baik. Kemudian kita akan mencoba membahas nomor 2. Proyeksi globe ke bidang datar yang menyinggung bola bumi pada salah satu kutub disebut proyeksi. Ya, A. Zenital, B. Silinder, C. Kerucut, D. Mercator, E. Transversal. Nah, kata kuncinya di sini adalah proyeksi globe ke bidang datar yang menyinggung bola bumi pada salah satu kutub. Ya, bidang datar, kemudian kutub. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas ya, bahwa proyeksi dapat dibagi berdasarkan bidang proyeksinya, ya sama seperti tadi sebenarnya ya. Azimutal zenital bidang datar, konikal kerucut, ya silindrikal silinder atau tabung ya. Ini sama ya. Nah, ketika kita bicara bidangnya datar, ya sudah pasti proyeksinya adalah azimutal atau zenital. Ya, menyinggung kutub ya. Seperti tadi yang sudah saya bahas ya, bahwa kalau azimutal normal gitu ya, azimutal normal ya, itu dia pasti menyinggung, bidang proyeksinya menyinggung pada daerah kutub ya, di salah satu bola bumi. Ya, kalau misalnya saya taruh atas berarti kutub utara, kalau saya taruh bawah ya berarti kutub selatan ya, bidang proyeksinya maksudnya ya. Oke. Oke. Nah, tadi sudah ya, ini Mercator ya, silinder normal konform ya. Transversal, ini sumbu bumi tegak lurus dengan sumbu simetri ya, ini berdasarkan kedudukan sumbu bumi dengan sumbu simetrinya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah zenital. Kemudian selanjutnya nomor 3 ya. Pada lambang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tercantum peta dunia yang dibuat dengan sistem proyeksi tertentu. Sistem proyeksi yang dimaksud adalah A. Kerucut, B. Silinder, C. UTM, D. Zenital, ya, E. Polyeder. Nah, kata kuncinya adalah pada lambang PBB, ya, sistem proyeksi apa. Nah, kalau kita lihat, ya, lambang PBB dia seperti ini. Nah, jadi dari atas ini kita bisa lihat ya, bahwa sebenarnya daerah yang diproyeksikan ya secara tepat atau benar ya pada lambang PBB itu adalah ya daerah kutub ya, terutama kutub utara ya dan sekitarnya ya. Nah, ini kutub utara ya dan sekitarnya. Ini kita bisa lihat ya.
Di sini ada, benua Amerika gitu ya, ini Amerika Utara, bawahnya Amerika Selatan, kemudian di sini ada, benua Eropa dan Asia, ya, kemudian yang bawahnya ada Afrika, yang kemudian sebelah sini adalah Australia. Ya, maka proyeksinya adalah berupa proyeksi, ini, oke, azimutal normal juga ya, seperti yang sudah, saya bahas tadi ya, bahwa azimutal normal ya secara bidang dia menyinggung ya, daerah kutub ya pada bola bumi, baik kutub utara kalau saya taruh atas ya, dan kutub selatan kalau saya taruh bawah gitu ya. Ya, oke, ya azimutal normal ya, berarti jawabannya adalah yang, zenital ya, azimutal atau zenital itu sama ya, secara bidang dia bidangnya bidang datar. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ya, oke, ups ya, ini tadi kita bahas di sini ya. Oke, ini sudah baik. Kemudian nomor 4 ya, oh ya, di TM ya, tadi universal transfer mercator ya, atau silinder transversal conform ya. Jadi bidangnya silinder, kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya dia tegak lurus ya, kemudian conform mempertahankan sudut atau bentuk ya. Ini yang baru tadi ya, yang belum dibahas. Oke, baik. Kemudian nomor 4. Nah, di sini ada proyeksi seperti ini. Ya, proyeksi di atas sesuai untuk menggambarkan daerah apa. Ya, yang A Selandia Baru dan sekitarnya, yang B ekuator dan sekitarnya, C Eropa dan sekitarnya, D lintang tengah, E kutub dan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan bidangnya sebenarnya proyeksi ini namanya adalah proyeksi silinder. Nah, secara eh, kedudukan sumbu simetri dan sumbu buminya dia berhimpit ya atau disebut sebagai proyeksi normal ya sehingga gabungannya silinder normal. Nah, kalau proyeksi silinder normal berarti cirinya adalah berdasarkan bidangnya berarti bidang silinder atau tabung. Kemudian kedudukan sumbu simetri berhimpit dengan sumbu bumi. Kemudian bidang proyeksi menyinggung di daerah ekuator atau khatulistiwa dan sekitarnya dari bola bumi. Ya, jadi khatulistiwa ini ya, khatulistiwa. Kemudian cocok digunakan untuk pemetaan daerah ekuator atau khatulistiwa dan sekitarnya. Ya, maka jawabannya yang B gitu. Ya, ini proyeksi silinder normal. Nah, kemudian nomor 5. Nah, nomor 5, perhatikan model proyeksi berikut ini. Ini agak lengkap nih ya proyeksinya. Dalam hal akurasi penggambaran bumi, setiap model proyeksi memiliki karakteristik khusus, yaitu A. Model A cocok untuk menggambarkan wilayah kutub dan sekitarnya. Kemudian model B cocok untuk menggambarkan wilayah kutub dan sekitarnya. Kemudian model C cocok untuk menggambarkan wilayah kutub dan sekitarnya. Kemudian wilayah D ya atau model A yang D ya, maksudnya model A cocok untuk menggambarkan wilayah kutub dan khatulistiwa. Yang E model C cocok untuk menggambarkan wilayah kutub dan khatulistiwa. Ya. Nah, kalau kita bahas satu persatu ya, sebenarnya proyeksi A ini merupakan proyeksi silinder normal gitu ya. Karena yang dipetakan itu adalah daerah khatulistiwa dan sekitarnya ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya, kemudian proyeksi yang C adalah konikal normal, kemudian yang B adalah azimutal normal ya. Oke. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B ya, bahwa model B cocok untuk menggambarkan wilayah kutub. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ya, kalau proyeksi azimutal normal yaitu bidang proyeksinya dia menyinggung bumi pada daerah kutub ya, baik itu nanti kutub utara ataupun kutub selatan tergantung, apa, ditaruhnya di mana gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau di atas berarti kutub utara, kalau di bawah berarti kutub selatan gitu. Ya, sedangkan kalau konikal normal, ini dia proyeksinya menyinggung ya, bidang proyeksi itu menyinggung atau bersentuhan dengan bola bumi pada daerah lintang sedang ya atau lintang tengah ya atau 45 derajat dan sekitarnya. Ya, sehingga proyeksi ini cocok digunakan untuk pemetaan daerah-daerah lintang sedang atau lintang tengah ya misalnya Eropa ya kemudian Jepang ya atau Asia Timur misalnya ya dan seterusnya gitu. Oke, sedangkan kalau silinder normal dia cocok untuk pemetaan wilayah khatulistiwa dan sekitarnya. Oke. Nah, kemudian nomor 6. Nah,
Ada soal seperti ini, proyeksi silinder normal sangat tepat digunakan untuk membuat peta seluruh kepulauan Indonesia. Sebab, proyeksi silinder normal bidang proyeksi menyinggung garis ekuator, sehingga pada daerah ekuator tidak ada kesalahan kecuali kesalahan kecil pada daerah sekitarnya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah proyeksi silinder normal. Ya, ini sudah kita bahas lagi ya, nggak apa-apa, ngulang-ulang ya. Jadi ada banyak variasi soal ya tentang proyeksi. Harapannya teman-teman semua familiar ya dengan variasi soal tersebut. Nah, proyeksi silinder normal ya berarti cirinya adalah bidang proyeksi bidang silinder atau tabung, ya. Kemudian kedudukan sumbu simetri berhimpit dengan sumbu buminya. Kemudian bidang proyeksi menyinggung di daerah ekuator atau khatulistiwa dan sekitarnya dari bola bumi. Kemudian cocok digunakan untuk pemetaan daerah ekuator atau khatulistiwa dan sekitarnya, ya. Nah, ini contohnya gitu. Sehingga pernyataan yang atas itu dia betul, ya, peta seluruh kepulauan Indonesia karena Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dan sekitarnya. Kemudian yang bawah juga betul ya. Bidang proyeksi menyinggung garis ekuator ya sehingga daerah ekuator tidak ada kesalahan ya kecuali kesalahan kecil pada daerah sekitarnya. Oke, maka jawabannya adalah A ya karena berhubungan ya pernyataan yang bawah itu menjelaskan pernyataan yang atas. Oke, kemudian selanjutnya nomor 7. Ya, sistem proyeksi yang tepat untuk memetakan suatu wilayah pada posisi lintang 80 derajat sampai 90 derajat lintang utara ya adalah kerucut, silinder, azimutal, mercator, transversal. Nah, kata kuncinya adalah posisi lintang 80 derajat sampai 90 derajat lintang utara gitu ya. Berarti lintang tinggi ya. Nah, daerah kutub gitu dan sekitarnya ya. Berarti jawabannya adalah proyeksi azimutal atau zenital normal ya dengan ciri bidang proyeksinya bidang datar, kemudian kedudukan sumbu simetri berhimpit dengan sumbu bumi, kemudian bidang proyeksi menyinggung di daerah lintang tinggi ya 90 derajat dan sekitarnya dari bola bumi, kemudian cocok digunakan untuk pemetaan daerah kutub dan sekitarnya ya. Nah, seperti ini ya, tadi kita sudah bahas juga ya. Jadi jawabannya adalah azimutal. Kemudian ya, nomor 8. Nah, proyeksi yang tepat digunakan untuk memetakan wilayah Amerika Serikat yang terletak pada lintang 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara adalah ya, Mercator, silinder normal konform, conical normal konform, azimutal normal konform, kemudian azimutal transversal konform. Nah, kata kunci ya lintang 25 derajat LU sampai 49 derajat LU gitu ya, Amerika Serikat. Ya, tentu saja kalau daerah ini ya berarti dekat dengan lintang 45 derajat ya atau lintang tengah atau lintang sedang, maka proyeksinya adalah conical normal konform. Ya, bidangnya adalah bidang kerucut, kedudukan sumbu simetri berhimpit dengan sumbu bumi dengan sifat atau syarat mempertahankan sudut. Ya, sehingga bidang proyeksi menyinggung di daerah lintang tengah atau sedang ya 45 derajat dan sekitarnya. Ya, sehingga proyeksi ini cocok digunakan untuk pemetaan daerah lintang tengah atau sedang ya atau 45 derajat dan sekitarnya ya. Nah, dia seperti ini. Ya, tadi juga kita sudah bahas ya. Nah, ini jawabannya yang C. Oke. Kemudian nomor 9 ya. Nah, ini. Untuk membandingkan luas wilayah antar negara sebaiknya digunakan peta dengan proyeksi ya A equidistant, B konform, C zenital, D ekuivalen, E azimutal. Nah, kata kuncinya adalah luas sebenarnya. Nah, tadi ya selain berdasarkan bidang dan kedudukan sumbu simetri, ya proyeksi juga dapat dibagi berdasarkan sifat atau syarat. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Kalau dia mempertahankan bentuk atau sudut namanya konform. Ya, kalau dia mempertahankan jarak berarti equidistant ya atau equidistance ya. Kemudian kalau luas ekuivalen ya atau equal area. Ya, karena bicara luas berarti jawabannya ekuivalen ya atau equal area. Kemudian terakhir nomor 10 ya. Proyeksi peta yang mempertahankan unsur jarak dan arah tertentu disebut proyeksi ya. Ekuivalen, equidistant, konform, oblik ya, transversal. Ya, kata kuncinya jarak di situ ya, unsur jarak. Ya, kita ulangi lagi ya, berdasarkan sifat atau syarat, ya ada proyeksi konform mempertahankan bentuk atau sudut,
ada equidistant ya, mempertahankan jarak, kemudian ada equivalen ya, atau equal area mempertahankan luas. Karena bicara jarak, berarti jawabannya yang equidistant. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya materi proyeksi peta dan beberapa soal ya, dan variasi soalnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua paham di sana, ya tetap semangat terus ya, keep positive thinking ya, semua pasti bisa asalkan berusaha. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.